Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Guru Inspiratif. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 4 Samarinda. Ada quote, belajarlah dengan giat, kelak masa depanmu kamu yang bisa tentukan, bukan orang lain. Jelas, kalau engkau bijak dari sekarang, engkau belajar dengan giat dari sekarang, maka engkau akan menuai hasilnya nanti di masa depan. Hari ini sebelum masuk kepada soal bahasa Indonesia, hari ini Bapak ingin memberitahukan bahwasannya soal PAS hari ini ada 40, yaitu semua pilihan ganda. Materi itu ada 4, yaitu yang ada di dalamnya itu teks berita, iklan, poster, dan slogan, teks eksposisi, dan puisi. Nah, semua materi ini Bapak yakin sudah diajarkan semua oleh guru-guru bahasa Indonesia yang keren-keren yang ada di SMP Negeri 4 Samarinda. Namun sebelum itu tolong pastikan Ananda sudah mendownload aplikasi CBT Exam Browser. Jika memang ada kendala, mohon segera hubungi operator sekolah sebelum ujian dimulai agar ujiannya nanti tidak terganggu. Nah, kita masuk kepada kisi-kisinya. Yang pertama adalah disajikan teks berita. Siswa menentukan unsur berita yang terdapat dalam paragraf teks berita tersebut. Ananda akan disajikan sebuah teks berita, kemudian nanti Ananda menentukan unsur apa sih yang ada di dalam teks berita tersebut. Ingat, apa saja unsur-unsur teks berita harus tetap diingat dan dipelajari hari ini. Kemudian disajikan teks berita dan siswa dapat menentukan pertanyaan yang sesuai dengan isi teks berita tersebut secara tepat. Jadi ingat 5W1H. Nah, di situ nanti akan ada pertanyaan yang mana sih yang tepat untuk teks berita yang ada di dalamnya. Selanjutnya disajikan teks berita dan siswa menentukan ringkasan. Nah, di sini Ananda akan meringkas salah satu teks berita secara tepat. Kemudian disajikan teks berita, siswa dapat menentukan struktur. Kembali lagi ada struktur. Tadi kita disajikan sebuah unsur, sekarang struktur. Apa unsur struktur teks berita? Kita sudah pelajari. Kemudian disajikan berita dan siswa dapat mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Pelajari malam ini, pelajari hari ini, dan kemudian bisa diaplikasikan ketika nanti Ananda ketemu soalnya. Selanjutnya disajikan kolom kata-kata dan siswa dapat menentukan kata-kata baku. Nah, apa sih kata-kata baku yang udah diajarkan? Nanti di situ ada kata-kata baku yang harus Ananda tentukan. Kemudian disajikan teks berita dan siswa dapat menyimpulkan teks berita secara tepat. Nah, yang mana sih teks berita yang secara cepat? Cara menyimpulkannya bagaimana sih? Seperti yang sudah diajarin, baca dulu semuanya. Kemudian bagaimana caranya semua pilihan ganda itu atau pilihan-pilihan ganda itu dibaca, dicari yang mana yang sesuai dengan teks di atas sehingga membentuk sebuah kesimpulan. Selanjutnya disajikan teks berita dan siswa dapat menentukan menggunakan kata kerja mental. Ingat, kata kerja mental yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya itu berhubungan dengan rasa, perasaan, dan pikiran. Jadi teks-teks yang perasaannya sesuai dengan pikiran dan perasaan itu adalah kata kerja mental. Selanjutnya disajikan teks berita, siswa dapat menyimpulkan teks berita secara tepat. Nanti Ananda bisa menyimpulkan kembali. Kemudian disajikan teks berita, menentukan penggunaan kata kerja mental masih sama. Ini nanti sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Menggunakan disajikan sebuah teks berita, siswa dapat menentukan kata keterangan tempat yang ada di dalam teks berita tersebut. Keterangan tempatnya di dalam teks berita sesuai dengan unsur yang sudah kita pelajari. Kemudian disajikan teks berita dan siswa dapat menentukan menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Penggunaan kaidah-kaidah berita yang bahasa yang tepat, ingat dipelajari juga. Siswa dapat menentukan pengertian poster. Nah, ini teori posternya. Selanjutnya disajikan gambar, siswa dapat menentukan poster sesuai dengan tema pelestarian budaya. Nah, tema apa yang akan nanti disajikan?
Selanjutnya disajikan gambar dan siswa menentukan maksud. Nah, apa maksud dari poster? Kemudian disajikan iklan, menentukan jenis iklan. Ingat, pelajari jenis-jenis iklan. Selanjutnya disajikan iklan, dapat menentukan bentuk iklan dengan tepat. Nah, ada tadi jenis, ada juga bentuk iklan yang sudah Bapak buat video bahan ajarnya, ada juga di YouTube channel Guru Inspiratif. Itu harus benar-benar diingat. Kemudian disajikan iklan dan siswa dapat menentukan isi iklan dengan tepat. Isi iklan lagi harus bisa ditentukan. Kemudian siswa menentukan iklan elektronik. Nah, nanti ada beberapa contoh. Kemudian Anda menentukan yang mana sih iklan elektronik. Kemudian siswa dapat menentukan struktur dan kaidah teks iklan. Siswa dapat menentukan pengertian iklan. Disajikan iklan, siswa dapat menentukan jenis iklan yang tepat. Jenis ya, nak, jangan lupa ini jenis. Selanjutnya siswa dapat menentukan dasar permasalahan dari teks eksposisi. Kita masuk kepada teori teks eksposisi. Apa akar permasalahannya atau dasar permasalahannya yang harus Ananda tentukan. Selanjutnya siswa menentukan pengertian dari teks eksposisi. Kemudian disajikan teks eksposisi dan siswa menentukan pola. Pola yang mengembang teks eksposisi secara tepat gitu ya. Pola pengembangan teks eksposisi itu bagaimana secara tepatnya, nanti ada disajikan juga. Selanjutnya disajikan teks eksposisi dan siswa menentukan tujuan dari teks yang telah disediakan dengan tepat. Jadi nanti menentukan tujuan dari teks itu apa sih. Kemudian disajikan teks eksposisi dan siswa menentukan ide pokok. Nah, ini nanti menentukan ide pokok dari teks eksposisi. Selanjutnya disajikan teks eksposisi dapat menentukan perujukan dengan tepat. Nah, ada perujukan yang dengan tepat di sini yang bisa ditentukan oleh Ananda nanti. Apa sih teks eksposisi dan perujukan apa kata yang tepat di situ. Selanjutnya disajikan teks eksposisi, siswa dapat menentukan makna konotasi. Ingat, konotasi apa maknanya? Apakah dia makna konotasi adalah makna sebenarnya atau makna tidak sebenarnya? Nah, Anda harus cari betul-betul menentukannya bagaimana. Selanjutnya disajikan sebuah teks eksposisi, menentukan letak kalimat utama, menentukan kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu bisa berada di awal ataupun di akhir. Selanjutnya teks eksposisi menentukan jenis paragraf. Ini jenis paragraf. Nah, ini pelajari jenis-jenis paragraf. Nah, ini ada di unsur kebahasan teks eksposisi. Selanjutnya soal berikutnya disajikan puisi dan siswa menentukan tema. Nah, puisi temanya apa? Ingat, mempelajari tema seperti apa yang sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya adalah disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan suasana. Suasana puisinya apa? Menyenangkankah, bahagiakah, mencekamkah? Itu nanti tergambar di puisi dan Anda harus bisa menentukannya. Disajikan puisi dan siswa dapat menentukan majas puisi dengan tepat. Ingat, majas. Baik-baik, ini majas yang perlu Ananda pelajari. Apa kira-kira yang pengertian majas dan puisinya ini ada majas apa saja. Selanjutnya disajikan sebuah puisi, siswa menentukan irama. Nah, irama puisinya dan iramanya apa. Disajikan puisi dan siswa menentukan imajian. Ingat, imajian atau citraan puisi yang tepat. Sudah kita pelajari ada 6 imajian yang harus Anda kuasai. Selanjutnya siswa dapat memahami pengertian jenis puisi elegi. Ada puisi, ada elegi. Ingat, elegi itu termasuk dalam puisi apa dan Anda harus pelajari. Siswa menentukan jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi apa saja nanti siswa bisa menentukan. Nanti Bapak disajikan di situ ada puisi dan ini jenis puisi apa. Siswa dapat menentukan pengertian dari musikalisasi. Apa itu musikalisasi? Selanjutnya siswa dapat menentukan cara pembacaan puisi dengan baik. Bagaimana sih cara membaca puisi yang baik? Terima kasih, itu saja dari kisi-kisi yang ingin Bapak sampaikan. Semoga Ananda bisa mendapat nilai yang baik. Semoga Ananda bisa menjadi anak yang hebat dengan menyelesaikan seluruh rangkaian PAS ini mulai dari Senin dan sampai hari Jumat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.